Perlahan cepat berbaring. Berbaring dengan baik. Tutup. Aku akan membuka kalungmu. Kalau tidak tidurmu tidak nyaman. Jangan bergerak baik. Baik. Aku bukan orang seperti itu. Bibi-san, naiklah ke sini, bantu aku ganti baju temanku. Baiklah. Selamat malam. Bangun sarapan. Kamu bajingan, kamu mengambil kesempatan. Kamu bilang akan mengantarku pulang. Aku memang ingin mengantarmu pulang. Tapi di tengah jalan kamu muntah, jadi aku membawamu ke rumah. Lalu kamu tertidur di rumahku, apa yang bisa kulakukan jadi? Lihat kamu tidur nyenyak jadi. Bajuku mana? Sudah dicuci, di mana bisa menggantinya? Kamu yang menggantikanku. Bibi-san yang menggantikanmu. Aku hanya mencuci bajumu. Jinna. Aku akui dulu, aku pernah membawa gadis lain ke rumah. Tapi aku benar-benar bukan orang yang mengambil kesempatan. Terutama padamu. Handphoneku mana? Di laci. Aku takut aku akan mengintip. Lagi pula kamu tidur nyenyak, jadi aku mematikannya. Sepertinya habis baterai. Power bank. Lihat dia panik, aku tidak akan baik padanya. Panik sampai berkeringat. Lihat kamu panik, tenang-tenang. Li Shang. Paman Li dan Bibi Hua datang menjengukmu. Li Shang cepat buka pintu. Sembunyi di sini. Li Shang datang. Tenang, tanyakan semuanya dengan jelas. Jangan sampai terjadi lagi. Lagi? Bibi Hua, kenapa kalian datang? Jinnah hilang datang untuk meminta orang padamu. Bagaimana Jinnah bisa Pergi hilang? denganmu semalam tidak pulang. Tidak, Bibi Hua begini. Jinnah kemarin ada operasi. Pastikan dia pergi, lalu dia Itu pergi. telepon mati, kamu juga tidak menelepon. Saya merasa sudah terlalu malam, takut kalian sudah istirahat. Jangan khawatir, benar-benar tidak apa-apa. Saya tadi malam menunggu. Menunggu sampai akhirnya tertidur. Saya lihat belum ada bayangannya, ya saya cari Paman Li. Saya bilang ini harus cari kamu untuk minta orang. Jangan khawatir Tante Jinnah, tidak apa-apa, mungkin teleponnya habis baterai.
Benar, benar, benar. Benar kembali ke rumah sakit. Benar kembali ke rumah sakit saya antar, dia kembali sekarang sudah jelas. Kalau begitu kamu pulang saja. Sudah datang. Benar sudah datang kalau begitu. Kalau begitu masuk, lihat saja. Benar? Silakan, silakan, silakan. Tante Hua silakan duduk di dalam, silakan masuk. Lepas sepatu. Tidak perlu, tidak apa-apa, Tidak tidak apa-apa. lepas. Ada yang membersihkan. Ruang tamu. Benar. Sangat megah. Di sini bisa makan. Saya tidak apa. Benarkan di lantai atas masih ada? Benar, di lantai atas adalah kamar tidur. Benar, biasanya seperti itu. Benar. Di bawah dapur makan menerima tamu. Lalu di lantai atas adalah tempat tidur. Benar. Bagus, ini naik, lihat-lihat. Jangan-jangan Tante Hua. Lantai atas. Tidak nyaman. Tidak nyaman, bagaimana mungkin? Saya baru bangun, lihat saya ini. Itu belum beres, sangat berantakan. Saya tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, semuanya begitu anak muda. Jimbo lebih berantakan. Paman Li di lantai atas sangat bagus. Tante Hua, Anda pelan-pelan. Tidak apa-apa. Saya antar Anda pelan-pelan. Chance Hua pelan-pelan. Baik. Ini kamar tidur. Ada balkon kecil di sana. Sangat berantakan, ada loteng di atas. Di sana perpustakaan bisa dilihat. Mari lihat ke sana. Wanginya parfum. Wanginya parfum yang aku semprot. Biasanya suka olahraga, mudah berkeringat jadi. Apa ini? Kamar mandi. Bibi Hua. Itu pintu kamar mandi mana? Pintunya rusak jadi tidak bisa dibuka. Rusak ya, diperbaiki saja. Bak mandinya besar sekali. Bisa untuk 2 orang. Benar. Ini sengaja aku pesan dari Prancis. Benda ini pesan dari Prancis juga. Kualitasnya bagus. Sangat mewah. Ayo. Ini. Bibi di sana perpustakaan. Tidak perlu dilihat lagi. Ayo, sudah lama di sini. Lihat lagi. Hua perpustakaan, tidak ada yang menarik. Lihat, Paman Li bilang aku. Tidak ada yang menarik, maksudnya aku belum pernah lihat apa-apa. Bukan Bibi Hua, lebih baik kita turun. Minum teh, ayo, tidak perlu. Minum. Minum saja jelas, tidak perlu. Ikuti kata kamu. Tidak perlu. Tidak. Dia masih harus membereskan kamar. Benar, kita pulang saja. Aku tahu kamu mau bilang apa aku pakai begitu Hua. Karena mama aku marga Hua bukan berarti selera pribadi aku. Cepat naik mobil. Ini untuk kamu. Terima kasih. Pelukan. Acting harus sampai habis. Ayo. Jalan pelan-pelan, hati-hati di jalan. Hati-hati. Tenang saja tante. Emma, ini kencan kakakku bukan kencanmu. Lihatlah, kamu berpakaian lebih rapi daripada kakakku. Kerjakan saja apa yang harus kamu kerjakan. Kamu mau kemana? Aku ada urusan. Kalian wanita memang terlalu berlebihan, lihat saja Li Shang. Membuat rumah kami jadi kacau balau. Kakakku tidak rela. Mamaku sangat antusias. Dan kamu ngapain lihat-lihat? Tidak bisa dapat anggur, bilang anggurnya asam. Kamu pagi-pagi begini maksudnya apa, sampai aku juga dikomentari. Kamu sarapan atau tidak? Tidak.
Pak, ikuti mobil putih di depan itu. Pastikan kamu mengikutinya dengan aman tentunya. Sedikit lebih cepat. Kalau mau tertawa, tertawalah. Di usiaku ini memakai baju ibu-ibu juga wajar. Bukan itu maksudku, aku hanya merasa baju itu sangat cantik dan berkelas. Sangat menarik. Manis sekali mulutmu, tapi kata-kata itu simpan saja untuk gadis-gadis muda. Usia tidak penting bagiku. Pak, mobil ini bagus ya. Bagus. Tapi terima kasih ya, kalau bukan karena kamu setuju untuk berpura-pura berkencan denganku, mamaku pasti tidak akan mengizinkanku keluar. Jangan anggap aku terlalu hebat. Aku melakukan segala sesuatu dengan tujuan sendiri. Kalau aku tidak membantumu, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Turunkan aku di persimpangan depan saja. Kamu mau apa? Tante Hua di taksi belakang terus mengikuti kita. Sepertinya Tuhan sedang membantuku. Kita harus terus memainkan peran ini. Dan kamu harus tetap menjadi pacarku yang manis. Nanti malam nenek akan memasak makanan enak untukmu, bagaimana? Ayah sangat tampan. Tampan sekali. Jinnah sudah setuju ya? Kamu cari Jinnah. MA. Sudah, kalian masuk dulu. Baik Tongtong, ayo pergi. Kamu ngapain sekarang? Kita harus memainkan peran. Ibumu terus mengikuti kita, kamu harus lebih ramah padaku. Nanti dia akan tahu. Cepat. Apakah tidak senang jalan bersamaku? Berapa lama lagi aku harus seperti ini denganmu? Ibumu ada di belakang, kita harus terus mainkan peran ini. Kenapa ibuku bisa ada di sini? Percaya deh, lihat sendiri, ngapain aku bohong. Permisi, di mana ruang ganti? Silakan lewat sini. Kamu ngapain sih sama baju ini? Jinnah, kamu benar-benar mau coba baju ini? Jelek. Terlalu murah. Kalau kita beli pasti yang harganya sekitar 20.000. Ngapain beli yang semurah ini? Aku kasih tahu. Aku lihat tadi di mall ini. Banyak merek dunia, kamu tenang aja. Kita cuma beli yang termahal, bukan yang paling cocok. Uang bukan masalah. Pak, tolong cepat sedikit.
Kamu bawa aku lihat ini buat apa? Aku mau lihat kamu pakai gaun pengantin. Aku ingatkan kamu kita sedang berpura-pura kencan bukan pura-pura nikah. Main peran harus sampai habis. Dan aku pernah bilang sama diriku sendiri, selama kamu suka. Berapapun harganya aku rela beliin kamu. Aku juga mau kasih tahu kamu, gaun pengantin aku pernah pakai. Aku nggak perlu pakai lagi. Tapi kamu perlu pakai sekali buat aku. Pelayan aku mau coba yang ini. Selamat kalian beruntung. Kalian adalah pelanggan ke 1000 toko kami. Ini kartu VIP yang kami berikan semoga kalian. Cinta melintasi ribuan tahun. Kebetulan banget. Terima kasih. Cinta melintasi ribuan tahun, betapa beruntungnya. Pak, ada cara biar lebih cepat. Sekarang nggak bisa cepat. Gak usah cari aku turun di sini. Suatu hari nanti aku akan memakaikan gaun pengantin itu untukmu. Aku nggak sanggup lagi main peran, aku menyerah. Waktu main peran hari ini, sepertinya sudah cukup. Kamu ngapain usiaku bisa jadi kakakmu? Kamu macam-macam sama aku. Main peran harus ada awalnya dan akhirnya. Dekat sedikit. Jangan gerak. Jangan bergerak, ibumu belum pergi. Ibuku sudah pergi. Benar-benar sudah pergi. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Aku ini aktor yang bagus. Kamu sudah bercerai dan membawa anak. Bagaimana kamu bisa bersama jinnah kami? Ini benar-benar tidak mungkin. Kami tidak punya waktu dan ruang untuk itu. Tunggu sampai kamu sukses dan berhasil. Jinna itu gadis yang baik. Aku tidak pantas untuknya. Dia pasti karena rasa kasihan. Dia ingin membantu kalian. Kenapa tidak menjawab teleponku? Apa yang terjadi denganmu? Tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak ada, semuanya baik-baik saja. Aku baru saja berbelanja, melihat gaun pengantin yang aku suka. Beli untukku. Kita putus saja. Kenapa? Seluruh dunia tidak mendukung kita. Aku sekarang benar-benar sangat minder. Aku merasa kamu cocok dengannya sungguh. Aku susah payah keluar dari rumah.
Kamu bilang ini padaku. Kamu menginap di bawah rumahku semalam hanya untuk bilang ini padaku. Anggap saja aku tidak pernah datang. Tidak apa-apa kan? Li Xiang, apakah kamu suka padaku? Tentu saja. Bantu aku pukul dia, pukul dia. Ayo kamu kan jago berkelahi. Bangun. Kamu kan laki-laki sejati. Berdiri dengan tegak. Berjuang seperti laki-laki. Ayo. Bangun-bangun. Sudah cukup. Beli gaun pengantin itu untukku. Tidak layak lagi. Kalau tidak cari masalah tidak akan mati. Kamu pasti tahu di antara kita berdua. Gina lebih suka kamu. Tapi lihat penampilanmu hari ini. Sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Rumah seharusnya dipasang lift. Kok berat banget sih kamu? Cepat tidur-tidur. Tidur yang benar. Sampai. Cepat tidur-tidur. Tidur yang benar. Tutup. Aku bantu lepas kalungmu ya. Biar tidurmu nyaman. Jangan bergerak baik. Baik.
Aku bukan orang seperti itu. Bibi-san tolong naik ke sini. Bantu ganti baju temanku ya. Selamat malam. Kakakmu sudah pulang. Belum. Mama tunggu kakak ya, kenapa kakak? Kenapa belum pulang juga? Dasar mulut sial. Jahat, Mama tenang saja. Kakak sudah dewasa. berapa umurnya? Sudah cepat tidur saja. Jangan urusi lagi tidur. Baik-baik kamu juga tidur ya Mama. Pergi, pergi, pergi. Baik aku tidur dulu. Bangun sarapan. Kamu brengsek memanfaatkan keadaan. Kamu bilang mau mengantarku pulang. Aku mau mengantarmu pulang. Tapi di tengah jalan kamu muntah jadi aku bawa kamu ke rumah. Lalu kamu tidur di rumahku, aku bisa apa lagi jadi? Lihat kamu tidur nyenyak jadi aku. Bajuku mana? Sudah dicuci ini ganti baju. Kamu yang gantiin. Bibi-san yang gantiin. Aku cuma cuci baju dan bikin sarapan. Gina, aku akui dulu. Aku pernah bawa cewek lain ke rumah. Tapi aku bukan orang yang memanfaatkan keadaan. Terutama untukmu. Ponselku mana ada di laci. Aku takut aku akan mengintip. Lalu melihatmu tidur nyenyak jadi aku matikan. Sepertinya habis baterai. Power bank. Saking paniknya kamu lihat dia, aku akan tidak ramah padanya. Saking paniknya sampai berkeringat. Lihat kamu panik, tenang-tenang. Li Shang. Paman Li dan Bibi Hua datang menjengukmu. Li Shang cepat buka pintu. Sembunyi di sini. Li Shang datang. Tunang, ada apa, tanyakan yang jelas. Jangan sampai terjadi keributan lagi. Lagi pencet. Bibi Hua, kenapa kalian datang? Jinna hilang datang minta orang padamu. Pergi bersamamu semalaman tidak pulang. Tidak Bibi Hua, begini. Jinna kemarin ada operasi. Harus dia pergi lalu dia pergi. Telepon mati kamu juga tidak telepon. Aku pikir sudah larut, takut kalian istirahat. Tunang saja, benar-benar tidak apa-apa. Aku tadi malam tunggu-tunggu akhirnya tertidur. Aku lihat belum ada tanda-tanda jadi aku cari Paman Li. Aku bilang ini harus minta orang padamu. Tunang saja Bibi Gina, tidak apa-apa, mungkin teleponnya habis baterai. Benar-benar. Benar, kembali ke rumah sakit. Aku antar dia kembali sekarang, sudah jelas kamu pulang saja. Sudah datang. Benar sudah datang ya sudah. Masuk lihat-lihat saja. Benar? Silakan, silakan. Bibi Hua, silakan masuk, silakan.
Lepas sepatu. Tidak, apa-apa. Tidak, Lipas. Ada yang bersih-bersih. Ruang tamu. Benar. Sangat megah. Di sini bisa makan. Aku biasa lari-lari. Benar di atas masih ada. Benar di atas kamar tidur. Biasanya memang begitu. Iya. Di bawah ada dapur tempat makan dan ruang tamu. Lalu di atasnya tempat tidur. Iya. Bagus, ayo kita lihat ke atas. Jangan-jangan Tante Hua. Atas. Tidak nyaman. Tidak, bukan tidak nyaman, kok bisa. Aku baru bangun, lihat aku ini. Belum beres, sangat berantakan, aku malu. Tidak apa-apa, memang begitu anak muda. Jimbo lebih berantakan lagi. Om Lee di atas itu rapi sekali. Tante Hua pelan-pelan. Tidak apa-apa. Aku antar pelan-pelan ya. Tante Hua pelan-pelan. Oke. Ini kamar tidur. Ada balkon kecil di sana. Sangat berantakan, di atas ada loteng. Di sana ada ruang baca, bisa dilihat. Ayo ke sana. Wangi parfum. Wangi, aku semprot parfum. Biasanya suka olahraga. Mudah berkeringat jadi. Apa ini? Kamar mandi. Tante Hua. Pintu kamar mandi ini di mana? Pintunya rusak jadi tidak bisa dibuka. Rusak ya, diperbaiki. Bak mandinya besar sekali. Bisa untuk 2 orang. Iya. Ini khusus pesan dari Prancis. Ini pesan dari Prancis juga. Kualitasnya bagus. Terlalu mewah. Ayo. Ini. Tante, di sana ruang baca. Tidak perlu dilihat, ayo, sudah lama di sini. Lihat lagi. Tante Hua, ruang baca tidak ada yang menarik. Lihat, Om Lee bilang aku. Tidak ada yang menarik, maksudnya aku belum pernah lihat apa-apa. Bukan Bibi Hua, kalau begitu kita turun ke bawah. Minum teh yuk, ayo, tidak usah. Minum? Minum 1 gelas saja, tidak usah. Terserah kamu. Tidak usah. Jangan-jangan. Dia masih harus membereskan kamar. Benar-benar, kalau begitu kita pulang saja. Sungguh agak menakutkan. Kamu bilang aku pagi-pagi masuk ke rumah orang. Untung ada kamu, sifatku ini. Tapi sifat Li Shang memang sangat baik. Sebenarnya aku cukup suka anak Li Shang ini. Aku selalu merasa dia punya semangat. Seperti aku waktu muda. Memang agak mirip ya. Benar, seperti ayah dan anak. Sama-sama tampan. Kamu bilang aku begitu terhadap dia, lalu Li Shang bilang, mau mengadakan pesta ulang tahun untukku. Anak yang baik ya. Tapi di sisi lain, kita harus mencoba melihat dari sudut pandangnya. Siapa yang tidak pernah muda sebenarnya, waktu kita muda? Bukan juga sering menyembunyikan dari orang tua melakukan banyak hal gila. Gina sudah dewasa, kamu tidak bisa selalu menganggapnya sebagai anak pada saat yang tepat. Beri dia sedikit ruang kebebasan. Dan beri dirimu sendiri liburan. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Hua, aku rasa waktu kamu muda. Bukan seperti ini, lebih santai dari sekarang. Tapi aku percaya, kamu masih punya banyak keinginan waktu muda, yang belum tercapai dan masih ada penyesalan. Termasuk karir dan cinta. Kamu bilang kenapa kamu tidak bisa berani menghadapinya. Berani mencintai sekali lagi. Lian, aku bilang ya. Ada beberapa hal yang sudah berlalu ya, sudah berlalu selamanya. Tidak bisa kembali lagi. Aku sudah pasrah. Tapi aku tidak percaya takdir. Cuaca masih panas ya. Sangat panas itu, nyalakan AC lebih besar. Tian panas sekali. Tambahkan lebih banyak pedas, oke, istriku suka. Katanya kamu dan istrimu sudah cerai ya.
Cerai kenapa? Ada undang-undang yang melarang? Katanya sudah cerai jadi nggak boleh makan satu meja lagi? Sekarang kamu bisa tenang ya. Nanti kalau nggak ada kerjaan pulang aja. Jalan hati-hati ya. Wah bangunnya pagi sekali. Lagi buru-buru olahraga pagi. Olahraga pagi ya? Kenapa kamu lewat sini? Ada warung makan baru aku beliin kamu sarapan. Sudah makan prasmanan. Kelebihan. Kamu biasanya sarapan jam berapa? Sarapan dan makan siang bareng ya? Perutmu masih mau nggak sih? Sudah cepat-cepat naik dan makan. Nggak usah khawatir perutku nggak baik ada hubungannya sama kamu. Aku tahan perutku sakit sampai mati. Aku nggak naik, aku nggak sejahat itu. Nggak ganggu kamu ya. Jangan-jangan. Buang-buang aja beli ya ambil. Nggak perlu aku simpan sendiri buat makan. Orangnya memang begitu. Maaf ya ganggu lagi. Nggak apa-apa, terima kasih banyak. Lihat deh pagi-pagi udah ganggu kamu. Mau naik duduk-duduk sebentar? Nggak usah, aku masih ada kerjaan. Aku pulang dulu. Oke, kamu sibuk dulu, nanti kita janjian lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Jin, sudah jangan marah-marah sama aku lagi. Gini aja, beberapa hari lagi ulang tahunku, aku izinin kamu balik. Lihat situasi dulu. Putus teleponku. Kenapa kamu putus teleponku? Gila ya, dikasih muka nggak mau. Kamu pikir aku mau lihat wajahmu yang kayak timun suri itu? Jangan datang, aku bilang datang juga aku nggak izinin kamu masuk. Ngajak ribut ya? Aku. Ayo minum, terima kasih Om Lee. Hari ini untung kamu bantu aku keluar dari masalah. Kita tetangga memang seharusnya begitu. Jangan-jangan. Secepatnya ada hal yang ingin ku minta bantuanmu. Apa itu? Katakan saja, selama bisa kulakukan pasti ku bantu. Beberapa hari lagi ulang tahun Tante Hua. Aku ingin memberinya kejutan. Tapi pikir-pikir lagi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kalian anak muda banyak ide. Bantu aku pikirkan harus bagaimana. Ulang tahun Tante Hua ini harus dipersiapkan dengan baik. Dan hal ini, tolong jangan bocorkan rahasia. Tidak masalah, kamu tenang saja. Aku bahkan tidak akan bilang ke Jinna. Bagus sekali, ayo sini duduk, aku ceritakan perlahan. Untuk ulang tahun Tante Hua kali ini, aku sudah punya rencana pertama-tama. Itu. Ada apa? Aku ada hal yang sulit diucapkan. Apa yang sulit diucapkan, katakan saja. Kalau begitu aku bilang ya. Katakan. Itu ibuku sakit. Sekarang kurang uang. Kupikir masalah besar, tunggu sebentar. Aku kasih dulu 20.000, kalau kurang. Kamu bisa ambil lagi. Terima kasih banyak sungguh. Kalau begitu aku ke rumah sakit dulu. Suewen. Ada apa? Itu. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Sungguh-sungguh maaf. Kita sudah tinggal bersama cukup lama. Tapi, kita tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu tahu sebenarnya. Aku sungguh tidak menyukaimu. Aku hanya ingin menggunakanmu untuk membuat Jin marah, karena aku menyukainya.
Sungguh-sungguh maaf, aku tidak seharusnya begini. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Huan, aku sudah tahu semua. Tapi setelah sekian lama bersama, sekarang aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tidak, jangan-jangan. Sangka. Itu apa tidak suewen kita tidak cocok. Benar itu aku. Di hatiku hanya ada Lau Jin. Aku rasa kamu harus mencari gadis muda dan cantik yang mencintaimu dan kamu mencintainya. Hidup bersama dengan baik sungguh aku. Tapi saat ini di hatiku hanya ada kamu, tidak ada orang lain. Sudah kita tidak bicara lagi ya. Kamu ambil uang ini segera obati ibumu. Kalau kurang kamu bilang lagi ya. Baiklah, aku pergi ke rumah sakit dulu. Terima kasih. Tidak apa-apa Suewen. Maaf ya. Nanti kita bicara lagi. Aku pergi ke rumah sakit dulu. Ayah, kenapa kamu belum pulang? Agak meriah ya. Hari ini ulang tahun ibu, kamu tidak lupakan. Kamu lihat bagaimana persiapannya, ibu membuat rumah sangat ramai. Sangat lucu. Lau Li, semua diundang, nanti apa yang akan terjadi? Aku benar-benar tidak bisa memastikan. Pikiranku masih baik-baik saja. Aku merasa diriku masih cantik, masih muda. Bibi, kamu ingat saat kita pertama kali bertemu? Aku tidak percaya kamu adalah ibu Jinna. Kukira kamu kakaknya. Seperti adikmu. Kamu memaki ibuku ya. Aku bilang Li Shang setiap kali aku pergi dengan Jinna. Orang-orang melihat kita bersama mengira kita kakak beradik. Bukan dia yang terlihat tua tapi aku yang terlihat muda. Benar, bibi, kamu cantik seperti bunga berseri-seri. Berbahagia seperti bunga. Jadi namanya Hua Si Kiao. Benar kan, sesuai dengan namanya. Kamu bisa melakukan ini juga. Bibi, ini semua hal biasa, kamu tahu. Di rumah merawat diri sendiri. Mudah sekali. Kamu lihat ikan ini, ayam ini. Orang-orang bisa memasaknya. Kamu bilang kenapa kamu begitu serba bisa. Kalian berdua hanya tahu tertawa. Mengerti tidak? Kamu lihat Li Shang tidak lebih tua dari kalian. Rumah tidak hanya bisa melakukan semuanya tapi juga bisnisnya besar. Dan sangat baik kamu bilang dua hal ini, tidak usah bicarakan ini. Bicara ini aku jadi marah seharian di rumah saja. Gak ada apa-apa kok, cuma mau ngomongin ini aja. Bibi, tolong taruh pisau itu. Aku udah mikirin ini, cuma belum sempat bilang. Lihat aja mereka mau ngapain, ikutin aja aku. Aku punya bengkel 4S, sama perusahaan iklan. Ada juga perusahaan travel, biarin aja mereka mau ngapain. Kan kita semua keluarga. Beneran nih? Iya dong, Kok gak kepikiran ya cari kerjaan aja kan bisa. ini kan adik-adik kita. Berapapun gajinya gak penting. Yang penting bisa belajar hal-hal berguna darimu. Kalau Li bisa kerja sama kamu, kita berdua pasti sukses besar. Bisa gak sih kamu sedikit lebih sopan, kamu ini perempuan loh. Ada apa sih? Itu. Kak, maksud baikmu. Aku udah terima kok, terima kasih banyak ya. Tapi setiap orang punya cita-cita sendiri. Setiap orang punya tujuan hidup masing-masing kan. Kenapa Li Shu gak datang bareng, kan tinggalnya satu kompleks? Aku tadi mau nanya itu. Dia bilang akan muncul di saat-saat penting. Romantis banget ya. Datang-datang aku yang buka. Kayak rumah sendiri aja 6 kenari. Ayo cepat. Matiin hari ini, keren banget. Bibi Hua. Li Shu datang. Selamat ulang tahun Hua. Kuenya gede banget. Cantik banget. Ngapain bikin kue segede itu? Kasih bunga. Aku jadi terharu. Nyanyi iya. Selamat ulang tahun. Ada apa sih, udah sampai mana? Sudah sampai. Selamat ulang tahun. Bibi Hua. Ada yang ngetuk pintu tadi, gak dengar ya? Aku yang buka. Kuenya gede banget. Oke. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun Hua-Hua. Bukannya kamu bilang tidak akan datang? Ah, masak sih aku tidak datang. Kita kan punya hubungan khusus walaupun kamu tidak mengundangku. Aku akan datang sendiri. Selamat ulang tahun ya. Hari ini ramai sekali. Omong-omong Tante Hua, aku sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tiket perjalanan keliling dunia ini luas. Kurasa kamu harus lebih sering jalan-jalan. Asal kamu telepon kemanapun. Mereka bisa mengatur semuanya untukmu. Wah, bagus sekali. Hadiah ini bagus. Tapi aku tidak bisa pergi. Urusan rumah tanggaku banyak lagi pula aku tidak bisa bahasa asing. Di luar negeri nanti aku bisa ditipu. Tenang, semuanya sudah kuatur, kamu tidak perlu khawatir. Tidak, terima kasih benar-benar. Bukan Tante, terimalah. Tidak, Tante benar-benar tidak bisa menerima. Bukan Tante, kamu tidak pergi sendirian. Sendirian terlalu berbahaya, kalau terjadi sesuatu bagaimana? Jadi aku sudah siapkan satu tiket lagi. Pikiranmu sangat teliti, aku akan memberikan ini kepada Paman Li. Kamu temani Tante Hua pergi, jaga dia baik-baik. Tentu kamu kan sudah siapkan itu. Banyak hal yang ingin kamu katakan padanya, dan hadiah ulang tahun iya. Hadiah-hadiah bagus. Hua-Hua, sebenarnya ada satu hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Hari ini semua orang hadir termasuk Paman Jin. Sebenarnya aku ingin mengatakan. Tidak, jangan katakan. Hua-Hua, dengarkan aku. Aku sudah melewatkanmu sekali. Aku tidak bisa melewatkanmu untuk kedua kalinya, aku benar-benar. Kamu mau apa, jangan bergerak. Kamu mau apa, aku tidak akan melepaskan Paman Jin. Kamu mau apa? Hua-Hua, aku peringatkan kamu. Menikah kedua kali ada risikonya, hati-hati. Kamu harus pertimbangkan baik-baik, jangan dengarkan dia. Hua-Hua, jangan dengarkan dia. Dengarkan aku, kita sudah menikah lebih dari 30 tahun. Benar, beberapa waktu lalu kita baru. Iya, walaupun begitu kita selalu tidak jelas, tidak terang. Bukan masih ada hubungan. Kalian sudah bercerai. Berhenti, Paman Li. Paman Ji, dengarkan aku akan bicara padanya. Kapan kita berdua jadi? Tidak jelas dan masih ada hubungannya. Saya sudah menulis dengan jelas hitam di atas putih. Kita sudah bercerai, kenapa kamu datang hari ini? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan datang hari ini? Bukannya kamu orang yang sangat tegas, lalu kenapa kamu datang? Kamu datang hanya untuk membuat kekacauan kan? Membawa kue kecil begitu memalukan sekali, cepat pergi sana. Dengar, aku kembalikan barang itu padanya. Jangan dengarkan aku. Untuk apa kamu mengambil barang orang lain? Kamu adalah dirimu dulu. Tapi dia belum tentu dia yang dulu. Pergi. Hua-Hua, tenanglah sedikit. Tenang bagaimana? Aku bilang aku tidak setuju. Kamu tidak setuju, siapa kamu? Kamu benar-benar lucu, apakah aku bodoh atau tidak? Jika aku bodoh, apa aku akan melakukannya? Jika aku bodoh, aku pasti sudah mendapatkannya. Aku bagaimana? Aku tidak akan. Ibu, jangan marah sekarang. Maafkan aku. Tadi dia membuatku marah. Benar-benar aku tidak bisa menerima barang ini darimu, sungguh. Ini tidak bisa sembarangan, sungguh. Pada usia seperti ini masih ada orang memberiku kue dan bahkan cincin. Aku sangat-sangat tersentuh di hati. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menerimanya, sungguh. Masalah ini tidak sesederhana itu. Tolong simpan baik-baik. Hua-Hua. Baiklah, Hua-Hua. Lihat, kamu sampai membuatku berkeringat. Aku tahu tidak bisa dipaksakan. Hua-Hua, cincin ini milikmu. Kapanpun kamu mau. Tidak, Lian, simpan baik-baik cincin ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan kembali ke Kanada beberapa hari ini. Untuk menangani beberapa urusan. Setelah aku kembali, beri aku jawabannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Paman Lili, hati-hati di jalan. Selamat tinggal, Paman Li, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan, Paman Li. Kalau begitu saya antar Paman Li pulang. Paman, tidak apa-apa, lain kali saja. Saya sudah tahu pasti Hua-Hua kami tidak akan menahan kalian berdua. Makan malam di sini. Lift sudah saya panggil, silahkan. Ambil celemek, kami turun. Paman, baik. Terima kasih atas hadiah ulang tahun dari kalian berdua. Terima kasih, hati-hati di jalan, tidak usah antar Paman Jin, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Paket untuk Ibu Huas Hikiao. Cepatlah cepat tanda tangan paket. Suamiku, Jangan bicara aku ingin sendiri. apa yang membuatmu sedih? Aku rasa ini baik-baik saja. Ibu punya dua pria yang mengejar belum memutuskan pilih yang mana. Bisakah kamu diam? Baik. Kamu sendiri duduk di samping. Baca buku sebentar boleh tidak? Biarkan aku sendiri di sini sebentar. Baiklah, semoga kamu senang. Ada apa? Tidur. Tidur apa aku bisa tidur? Apa yang kamu lakukan? Makin aku pikir makin terasa ada yang tidak beres dengan kejadian hari ini. Ayahku di sana. Aku dan dia bekerja sama merencanakan sebuah peristiwa besar selama ini. Ingin memanfaatkan hari ulang tahun ibuku. Supaya ayahku bisa membuat terobosan di depan ibuku. Dan bisa kembali ke rumah ini untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi kamu lihat. Ibuku memperlakukan ayahku seperti itu. Tidak hanya tidak ramah. Langsung mengusirnya keluar. Ini semua hal kecil. Masih ada kesempatan di masa depan. Tapi Paman Li mempersiapkan kue untuk ibuku. Mempersiapkan bunga mawar dan cincin untuk melamar. Kamu bilang kalau ibuku terlalu emosional. Kepalanya panas dan langsung setuju bagaimana. Bukankah aku akan punya ayah tiri lalu ayah kandungku? Bagaimana masa depan ayah kandungku? Aku rasa Paman Li baik. Apa kamu buta? Kamu yang buta. Bukan kamu dengarkan aku menurutku. Paman Li mungkin lebih cocok untuk ibumu dibanding ayahmu. Pertama-tama, dia pernah tinggal di luar negeri kan? Ya. Berpendidikan, berbudaya tampan dan berkarisma. Platform ini agak berbeda. Lagi pula dia sangat baik pada ibu kita. Kue cincin bunga. Kamu tidak pernah seperti itu padaku. Yang paling penting adalah, dia kaya. Kalau mereka sampai bersatu, kamu akan jadi anak orang kaya. Siapa yang mau jadi anak orang kaya? Julia, aku rasa kamu berubah sungguh. Dulu kamu tidak seperti ini. Mengapa aku harus menikahimu? Aku pikir kamu berbeda dari yang lain tapi sekarang kamu. Kok bisa kamu jadi orang yang materialistis? Aku di mana? Apa kamu belajar dari Li Shang? Pasti karena kalian semua sungguh. Apa? Kalau nanti kamu menghadapi situasi seperti ini, apa kamu akan membuangku juga? Kamu cari orang kaya dan lari dengannya, aku kasih tahu. Aku suka ayahku seperti ini. Ayahku sederhana, ayahku langsung. Ayahku benar-benar mencintai ibuku. Kamu lihat aku ngapain? Jangan lihat, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kamu pergi tidur. Jangan bilang apa-apa, cepat tidur. Tidur ya tidur. Lau Jin mana? Jin siang kamu belum tidur kan? Buka pintu dong. Ada apa besok siang saja? Sekarang kamu sudah tunangan orang. Ini tengah malam. Laki-laki dan perempuan sendirian ditambah lagi. Aku punya riwayat masalah gaya hidup. Jangan sampai kamu terlibat. Jangan bercanda, cepat buka pintu. Sungguh aku ada yang mau bicara. Lau Jin cepat.
Aku sudah tidur, pergi saja. Kamu tidur apa lampumu menyala aku lihat. Itu kamu buka pintu. Pergi. Kamu dengar tidak kamu buka atau tidak? Tidak buka. Siapa ini sudah malam? Mau tidur nggak sih? Belum dibukain ya? Kan kamu mantan istri. Ngetok pintu malam-malam. Kagak sopan Sanwen Huan. Aku nggak mau ribut sama kamu kalau nggak ada urusan. Mending kamu ngapain aja deh. Maksudnya ngapain aja? Aku ngapain aja terserah. Ditolak ya? Nggak enak hati ya? Sangat nggak asik dan nggak beretika. Etika apaan sih? Aku punya etika apa? Jangan ribut Mbak malam-malam. Kamu siapa sih? Hua-hua, kamu dateng kapan? Aku pacarnya Sanwen Huan. Nama aku Wang Shuewen. Iya, aku pernah bilang sama kamu. Wang Shuewen pacarnya. Tadi aku ngetok pintu, kamu ngapain? Aku lagi ngambil air, nggak lihat nyamuk, buruan-buruan. Pulang istirahat bentar. Bisa banget aktingnya. Caya. Akting mesra. Jago banget aktingnya, aku bilang ya. Kalau kalian berdua nggak jadi aktor. Rugi deh. Cepetan istirahat yuk, pulang yuk. Akting buat siapa sih? Jangan marah yuk, pergi. Makasih ya udah bantu aku. Lagian juga. 30 tahun jadi suami istri. Kamu nggak mungkin cuekin aku. Kamu ada urusan, bilang aja. Ngapain kamu kesini? Bisa nggak sih jangan kayak gini? Malam-malam aku kesini. Niat baikku ini kamu pasti ngertikan. Malam ini nggak bisa tidur. Baru mau tidur. Langsung mimpi buruk. Mimpinya serem banget. Jadinya ya, takut sama kamu. Makanya aku kesini. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak kenapa-napa kok. Di depan banyak orang terima lamaran Sili itu. Kamu datang sekarang cuma buat nambah luka hatiku. Kapan aku janji nikah sama dia? Jangan ngomong sembarangan dong. Memang sih Pak Li baik banget sama aku. Tapi aku sendiri sebenarnya belum kepikiran sampai situ. Nikah sama siapa? Karena di hati aku masih merasa takut kamu tersinggungkan. Mungkin kamu gak tersinggung sama sekali. Gak peduli kan? Malah berharap aku cepet nikah ya. Biar kamu lega. Mungkin itu pemikiran kamu. Sudah jangan ngomong lagi. Kamu mau nikah ya nikah aja. Aku hidup sendiri, kamu jangan repot-repot. Aku belum mau nikah sekarang. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Jimbonana mereka ini. Kalau belum jelas masalahnya, aku gak mungkin ambil langkah itu kan. Aku gak egois, malah aku mau ngasih saran ke kamu. Itu Sanwen Huan mau. Kamu coba lagi. Sekarang pria itu berharga. Apalagi kamu tipe yang matang. Setia dan bisa diandalkan. Sudah, kamu cuma mau bilang itu kan? Jangan yoursaku. Maksudku kamu juga jangan urus aku. Kamu harus ambil langkah itu. Mau kemana aku? Cari Sili itu, nikah sama dia. Sekarang nikah sama dia baru bagus. Bukan kamu beneran mikir gitu? Aku gak. Mau nguji atau memancing aku datang tengah malam. Kenapa kamu perlakuin aku gini? Jam berapa ini? Sudah malam, pulang, terlalu malam, ada urusan. Malah usir aku. Bukan sudah waktunya pulang. Jin Siang, kamu benar-benar sakitin aku. Benar-benar sakitin aku tengah malam begini. Ya sudah, aku pulang sendiri. Sili itu gak ada, aku antar kamu. Silakan. Sudah malam, gak usah diantar, istirahat aja. Jangan sungkan, anggap aja naik taksi. Silahkan. Cepatlah, semuanya sudah siap, ayo makan. Ada apa, ada masalah? Aku akan langsung bilang. Lauli, resmi melamarku. Membuatku kesal, benar-benar membuatku kesal.
Bukan sebenarnya yang lebih ingin kukatakan padamu adalah, aku sangat bingung. Kamu masih bingung? 2 hari ini tidur tidak nyenyak. Yaitu Lao Jin dan Lao Li. Mereka berdua mondar-mandir. Ketika memikirkan Lao Li, Lao Jin muncul. Ketika memikirkan Lao Jin, Lao Li ada di sini. Aku akan jujur padamu, Fang. Kalau ngomongin Lao Li ini, 100 orang pasti bilang kamu harus sama Lao Li. Tentu saja, tapi masih ada Lao Jin. Lagi pula sudah bersama Lao Jin bertahun-tahun. Anak sudah besar, kamu tahu. Menutup mata yang terbayang Lao Jin, Lao Li. Mereka berdua mondar-mandir di depan mata. Sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan, sangat bingung. Masih bingung, pasti pilih Lao Li dong. Iya, tapi Lao Jin gimana? Bodoh amat, dia dulu ngapain aja. Tapi kalau aku dan Lao Li benar-benar melangkah, dia juga benar-benar akan. Hidupnya akan seperti itu, ya tetap harus pilih Lao Li. Dia sudah melamarmu. Kamu tahu betapa aku iri padamu, kakak. Barusan kamu bilang begitu padaku. Aku benar-benar tidak perlu terlalu iri. Lao Li bilang apa? Dia juga sudah tua. Tua apanya? Lao Li sekarang bisa cari cewek 20 tahunan. Secepat itu, percaya tidak? Lihat tuh, keluarganya Lao Jin sudah tua masih. Iya, aku akui. Jadi hatiku juga sangat bersyukur. Dia masih memilih kita kan? Masih ingat kenangan masa lalu. Tapi kenapa aku punya Lao Jin? Kakak jujur aja. Kamu terima saja lamarannya, menurutku sangat bagus. Meskipun tadi aku agak iri. Tapi aku sangat mendoakanmu. Makan sekarang aku lebih senang. Aku harus makan 2 porsi. Kamu tidak marah kan? Tidak marah, malah senang. Tunggu sebentar, aku mau angkat telepon. Siapa pasien di tempat tidur nomor 15? Kalau begitu kamu dorong dia ke ruang operasi dulu. Tidak masalah, siap-siap operasi. Ada apa? Ada satu pasien saya yang bermasalah. Saya suruh mereka dorong ke ruang operasi dulu. Saya segera operasi makin tidak. Kak, aku bilang senang itu memang senang. Tapi lain kali ya. Maaf kak, kamu bayar dulu, nanti aku ganti uangnya. Ngawur aku duluan ya, hati-hati di jalan. Nanti teleponnya pelayan. Duduk di mana? Duduk di sana, oke. Saya pacarnya San Wen Huan, nama saya Wang Shuewen. Kamu sudah bekerja keras. Sangat merindukanmu. Nanti perempuan itu curiga. Dia bodoh, tidak akan curiga. Kamu tidak bisa terburu-buru. Tahan dulu beberapa hari lagi. Awalnya saya juga pikir dia bodoh. Akan selalu baik pada saya, tapi ternyata dari awal dia sudah memanfaatkan saya. Bahkan menjebak saya. Kok dia keterlaluan, kamu tidak apa-apa. Ini lebih baik dia tidak bermoral dulu. Maka jangan salahkan saya tidak bermoral ya. Oh ya, saya menemukan. Semua uangnya tidak disimpan di bank. Semua disimpan di rumah. Kalau begitu cepat bertindak, selesaikan secepatnya. Ngerti kan? Tidak tahu malu. Bukan kamu siapa, kamu ngapain? Kamu tidak kenal saya kenal kamu, nenek kenal kamu. Kenal San Wen Huan kan, ayo ikut saya temui dia. Kamu mau tidak? Kalau tidak saya laporkan polisi. Ayo pergi. Lepaskan saya. Lepaskan apa? San Wen Huan. Saya sudah menangkapmu. Lepaskan saya. Lepaskan apa? Ngapain? Kamu ngapain? Lepaskan saya, wanita gila. Saya sudah menangkapmu kok, kebetulan sekali. Ini namanya apa? Perbuatan jahat pasti ketahuan. Kok kebetulan saya yang menemukan. Aku kasih tahu ya Wen Huan, kamu ketemu sama penipu besar. Aku lagi makan, tiba-tiba aku menoleh dan lihat. Kok kayak kenal ya, aku mikir lagi. Bukan pacarnya San Wen Huan ini? Baru aja ketemu kan? Sama cewek? Kelihatan nggak bener hubungannya, kamu tahu. So in a malah tiger di, pelikannya mereka berdua, jangan dilihat terus terlalu mesra. Terus dia tipu kartu bank, kamu bilang kamu. Cewek bodoh gitu kan, kamu yang bilang. Jangan ngomong sembarangan. Kamu bilang dia tipu kamu nggak? Dia tipu kamu nggak? Aku mau urusan kamu apa? Kamu sakit jiwa ya? Hua Ziqiao, dulu waktu aku sama Jin. Kamu selalu mau pisahin kita. Tapi kalian berdua sudah cerai. Aku melanggar hukum nggak? Aku ngaco nggak? Oke, kamu nggak mau aku sama Jin. Aku cari yang lain, kamu terus aja nyariin. Dia cuma tipu. Dia penipu besar, aku ikut dia, urusan kamu apa? Kan kamu nggak suka dia lagi. Ditolak ya, pantas. Aku mau ayah dia tipu aku. Pantas, aku pantas pergi.
Kamu pantas pergi. Astaga, Cewek apa ini? aku kasih tahu kamu cowok itu. Penipu besar, kamu tahu nggak? Sekarang kamu juga ngerasain. Dikasih salah itu rasanya gimana? Dulu aku sama San Wenhuan kayak gini. Sudah kamu. Cari kesempatan terus jadi kayak gini. Itu sama nggak? Kamu bilang orang apa ini? Nggak dengar penjelasan langsung marah-marah ke aku. Kamu bilang dia ngerti nggak baik buruknya. Aku kan cuma mau yang terbaik buat dia. Aku jalan terus kaki aku sampai lecet. Lihat. Iya, lihat. Jadi menurut aku kamu udah aja. Yang penting kamu udah bilang percaya nggak itu urusan dia. Nggak bisa kamu tahu aku ini orangnya. Jelas suka benci sama yang jahat. Setiap ketemu aku pasti harus selesaikan sampai tuntas, kamu tahu. Saya harus mencari tahu masalah ini. Tapi kalau kamu bilang orang lain nggak percaya sama aku ya. Percaya sama kamu. Sekarang saya kasih kamu satu tugas. Kamu yang ngomong sama dia. Kasih tahu dengan perasaan, jelasin dengan logika. Pakai kemampuan bicara kamu yang nggak ada matinya. Kamu jelasin sampai dia paham, bikin dia percaya. Kalau ini beneran ketemu penipu besar. Kalau dia nggak percaya, dia bakal sengsara banget. Ini bukan coba-coba sama aku kan? Ngapain aku coba-coba sama kamu? Aku nggak ada waktu buat itu. Lagian aku ngomong sama kamu urusan kalian berdua, aku nggak ikut campur. Urusan kalian itu urusan sipil. Sekarang udah naik ke level pidana, ngerti nggak? Urusan kayak gini kita harus selesain sampai tuntas. Iya. Nggak boleh biarin penipu menang. Jadi maksud kamu? Kita harus. Maksud kamu? Urusan aku sama San Wenhuan itu nggak ada masalah. Kalau kamu berani ngapa-ngapain, aku juga nggak bakal diam. Nggak mungkin lah aku ngomong sama kamu. Kamu bilang aja bisa nggak selesain tugas ini. Aku jamin bakal selesain. Udah nggak usah ngomong lagi. Aku pasti bakal bikin San Wenhuan percaya. Wang Shuiwen itu penipu besar. Iya, bukan dia percaya. Penipu besar. Iya, tapi aku juga ada syarat. Masih nawar-nawar, bilang aja apa. Yaitu, kamu jangan buru-buru setuju sama Pak Li. Aku mau ngobrol sama dia, jangan Pak Li. Kamu pergi nggak sih? Pergi. Ngapain ngomong banyak-banyak? Jamin selesain tugas ini, kamu minum dulu. Udah, aku kesel banget. Pacarmu nggak ada kan? San Wenhuan. Wang Shuiwen nggak ada ya? Bagus, kita berdua bisa masuk. Ngobrol baik-baik. San Wenhuan. Pacarmu nggak ada kan? Kita berdua bisa masuk ngobrol baik-baik. Ayo kita ngobrol baik-baik. Oke. SCP. Udah dulu ya. Pagi-pagi bangun terus lihat cermin. Sisir rambut pakai minyak wangi kayak bunga. Muka pakai bedak kayak warna peach. Bibir pakai lipstik. Warnanya merah kayak bunga aprikot. Wah, nyanyinya bagus banget. Shuiwen udah balik. Bukan ini si Jin. Si Jin. Kok kayak kenal, kita pernah kenal ya? Kita kan teman sekantor. Lagi kumat nih. Itu Shuiwen gak ada di rumah, udah pergi.
Ada di rumah. Sekarang. Udah balik terus pergi lagi. Terus dia pergi kemana? Sini aku kasih tahu. Oke. Duduk sini dekat-dekat. Dia pergi ngapain sih? Pagi-pagi udah pergi. Aku kasih tahu dia itu nakal banget. Iya kan? Ambil uangku 10 juta. Terus dia simpen di bank. 10 juta loh. Xiaoshan jangan bingung ya. Jangan sampai ketipu. Iya. Gimana ya aku bisa bingung gini? Iya dong. Gimana ya aku bisa ketipu? Kamu beneran ketipu sama si Wang itu. Kamu yang nipu ya? Enggak, aku gak nipu orang. Enggak, sebenarnya aku pengen kamu yang nipu aku. Beneran? Kamu? Kenapa kamu gak nipu aku? Kenapa kamu gak nipu aku? Kenapa kamu biarin orang lain nipu? Aku ngapain nipu kamu? Kita kan teman sekantor dan teman baik. Bukan, aku cuma pengen kamu yang nipu aku. Beneran kamu tahu kenapa aku sama dia? Aku manfaatin dia, aku pengen kamu jadi cemburu. Mau kamu mencintaiku. Lihat, tidak perlu seperti ini. Jangan menangis, jangan Kamu menangis. peduli padaku. Aku memang sangat peduli padamu. Kamu peduli padaku. Ya. Bukankah ini semua karena aku? Aku merasa. Jangan menangis. Apa kamu merasa sangat tidak nyaman? Apa kamu ingin menangis? Menangislah di pelukanku. Xiaoshan, dengarkan aku, Xiaoshan. Menangislah di pelukanku. Jika benar-benar terjadi sesuatu, karena aku akan merasa bersalah seumur hidup. Tidak kamu tidak perlu jika hidupmu sakit. Anak, jangan sedih. Aku tidak sedih, lepaskan. Apa kamu sangat tidak nyamannya ya? Kita tidak seperti ini. Kamu tahu kalau kita seperti ini ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Hua. Kamu cemburu. Aku bukan Hua. Kamu cemburu padaku. Kamu tahu apa artinya kamu cemburu padaku? Kamu suka padaku, kamu peduli padaku. Aku memang sangat peduli padamu, tapi sekarang kita ditipu kita. Siapa yang menipuku? Bukan dia, Wang Shuiwen. Tidak bisa, aku tidak tenang melihatmu seperti ini. Aku akan menemanimu itu. Dia menipuku. Bagaimana kalau kamu masuk ke kamarku sebentar? Ke kamarmu. Ya, ayo. Ayo, aku akan menemanimu sebentar. Kamu mengizinkanku masuk ke kamarmu. Ya, jangan menangis. Ayo ke kamarmu. Baik, sini. Sini. Baik, lepaskan, aku akan menelepon. Aku akan menelepon, kamu masuk dulu, tutup pintunya. Lao Jin. Masih kabur? Masih terlambat di mana San Wenhuan sekarang? Aku segera datang. Jangan minum seperti itu. Mau aku ambilkan kacang untukmu? Berhenti. Aku punya bunga. Wenhuan. Aku tahu kamu sedih dan merasa teraniaya. Kalau mau menangis, menangislah. Pelan-pelan minumnya. Kamu percaya takdir? Aku percaya. Dari lahir sampai sekarang, yang paling baik padaku adalah ayahku. Sayangnya dia sudah meninggal. Lalu kakakku menikah. Aku punya kakak ipar. Mereka menyakitiku. Mereka mengucilkanku. Mereka takut aku mengambil harta mereka. Baiklah. Aku tidak akan mengambilnya. Aku akan menjauh. Tidak mau itu. Itu bukan yang aku inginkan. Kamu tahu apa yang paling aku inginkan? Apa? Aku ingin punya rumah. Aku ingin punya pria baik. Untuk membangun rumah bersamaku. Hidup dengan baik. Aku hanya ingin punya rumah. Berhenti. Kamu tahu, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu.
Kamu ini ngapain sih? Wen Huan, dengarkan aku. Di dunia ini, wanita yang lebih muda 20 tahun dariku. Ada 2 yang pernah menyukaiku. Salah satunya adalah putriku Jinna. Lalu yang lainnya? Dan yang satunya lagi adalah kamu. Kamu mencintaiku seperti Jinna mencintaiku. Itu cinta anak kepada orang tua. Tidak sama. Aku sangat bersyukur, tapi kalau cintanya terlalu berlebihan, maka itu tidak murni lagi. Ya kan? Kalau kamu cinta sama aku, buat apa merusak sebuah keluarga? Bahkan menyakiti dirimu sendiri. Itu gak worth it kok. Makasih masih menghargai orang tua kayak aku. Peluk aku. Apa? Kamu peluk aku. Peluk. Ini sih agak keterlaluan. Gimana kalau kita coba cara lain? Pelukan. Wen Huan, lihat gini juga bagus kan? Jangan gini. Ini juga sama aja. Bukan gini. Huas Hikiao, dia butuh hiburan sekarang. Datang buat ngetawain aku ya? Gimana bisa ngetawain kamu? Enggak kok. Jangan gini dong, kalau aku mau ngetawain kamu. Masak aku mau ngasih tahu kamu. Ya iyalah. Adik kakak tahu kamu lagi shock banget. Siapapun yang ngalamin hal kayak gini, pasti bakal shock banget. Dan bakal sedih banget. Bingung dan gak nyaman. Tapi kita gak boleh ngilangin sedih pakai minum. Taruh sini. Taruh dulu, kasih ke aku. Taruh dulu. Minumanku, adik. Di rumah aku mikir-mikir. Aku rasa ini gak boleh dibiarin gini aja. Kita gak boleh bikin si cowok itu enak-enak. Kalau kamu mau minum-minum aja lagi. Tapi jangan kebanyakan, habis itu tidur yang nyenyak. Kalau mau nangis-nangis aja sepuasnya terus sama abang kamu. Besok kita ke polisi. Pergi lapor ke kantor polisi. Ya. Ya kan, gak boleh biarin si cowok itu bebas. Kita harus tangkap cewek itu. Jangan biarin dia bebas salah. Iya Wang Suewen, iya pacar kamu. Aku gak salah, aku tahu siapa kamu, bukan aku tahu siapa kamu. Wang Suewen kamu. Wang Suewen kamu yang kirim. Kamu yang kirim dia buat nyakitin aku. Diam. Apa sih? Ikut aku ke kantor polisi. Ayo. Apa sih kamu? Sakit jiwa. Bawa dia pergi, ayo. Aku tidak bersalah. Apa maksudmu tidak bersalah, kamu brengsek? Tidak bersalah. Brengsek, ayo pergi. Ayo pergi. Jangan tarik Kamu aku. diam saja. Gak apa-apa. Kamu beneran keras ya? Apakah kamu cuma cari kesempatan? Apa sih perempuan ini? Dia beneran gila. Kamu benar bilang dia ada masalah di otaknya. Iya. Kalau gak ada masalah bisa kayak gini. Bukan. Maksudku dia beneran punya masalah kejiwaan. Gila ya? Kakak dan kakak iparnya bilang langsung ke aku. Dia waktu kecil pernah trauma. Dia. Akhirnya mereka usir dia. Beneran atau bohong? Ya bener dong. Beneran gila. Jangan-jangan kalian berdua kerja sama. Buat jebakan buat aku ya? Demi Tuhan aku. Masa aku mau kerja sama-sama dia bohongin kamu? Terus kalau dia emang gila, kenapa kamu masih main-main sama dia? Bukan main-main, bukan. Dia sebenarnya kurang kasih sayang ayah. Kasih sayang keluarga. Kamu kasih dia sedikit kehangatan dan perhatian. Dia anggap itu cinta, tapi kita gak boleh bikin dia trauma. Kamu harus nurutin dia, makanya ini beberapa kali jadi salah paham. Maksudmu kamu kayak belajar dari Lei Feng tapi malah kena tuduhan. Pokoknya aku sekarang beneran sedih. Pengen mati aja. Kenapa gak bilang dari dulu ke aku? Dari dulu bilang kamu gak dengar, kamu gak ngasih orang ngomong. Nah kalau masalahnya sudah terjadi gimana dong? Bawa dia berobat lah. Aku memang pernah bawa dia ke rumah sakit, coba tebak gimana di sana. Pas dia lihat tulisan psikiatri, mukanya langsung berubah, langsung kabur. Gak mau balik lagi buat berobat. Ya berarti dia gak sakit, dia lihat psikiatri masih tahu kabur. Dia sakit apa sih? Tapi dia juga gak normal kan? Pokoknya aku gak bisa ganggu dia lagi. Kita harus cari cara lain. Ya apalagi yang namanya Wang apa itu? Kalau diganggu lagi habislah. Ya iyalah. Gimana dong, pokoknya aku bilang ya Jin. Aku ini orangnya selalu setia kawan, tahu gak? Pas dengar masalah ini darahku langsung mendidih, aku harus turun tangan. Kita harus selesaikan masalah ini sampai tuntas ya kan? Sampai-sampai aku sendiri terharu. Kamu memang orangnya begitu. Serius, lihat aja dia biasanya sama aku gimana. Seharusnya aku gak usah peduli sama dia, tahu gak? Kita berdua gak usah peduli sama dia. Gak mungkin kamu gak akan begitu.
Jangan langsung turun tangan, ngapain sih? Atau kita berdua ke rumah sakit? Kita berdua kan gak punya ini. Kita berdua mewakili dia. Ke rumah sakit. Aku bilang ya. Ya udah begitu aja. Beneran istriku pergi. Kamu cepat pergi lihat dia. Oke, aku ambil tas dulu. Ya tasku cepat-cepat. Beneran orang gila sih. Siapa itu Huazhi Kiao? Halo, silakan ikut saya. Aku merasa pas sampai sini. Seluruh tubuhku gak enak. Aku juga gak nyaman. Ayo. Berdasarkan cerita kalian tadi, ini mirip sama kasus yang pernah kami temui. Sangat mirip. Termasuk kompleks Elektra. Dan penyakit ini, berhubungan sama trauma masa kecil. Juga sangat mudah cemas. Bahkan akhirnya, bisa muncul kecenderungan kekerasan. Benar-benar langsung aksi. Sangat kasar. Langsung biru dan ungu. Silakan maaf, saya masih mau tanya. Apakah keluarga Anda punya riwayat penyakit jiwa? Adakah? Paman saya ada, itu termasukkah? Pamanmu dan pamannya itu beda. Jadi paman saya bukan pamannya. Adik saya. Benar. Itu termasukkah? Mereka punya paman yang sama. Itu harus dipertimbangkan juga. Bisakah? Dok, lihat ini. Tentu orangnya memang tidak bisa datang sekarang. Bisakah Anda beri obat penenang? Obat semacam itu. Ya jangan bicara lagi, ini tidak boleh. Kita harus memberikan obat yang tepat. Pasien tidak datang, bagaimana saya berani memberi obat? Benar, tidak bolehkah tidak bisa beri obat penenang? Tidak, Anda. Harus bawa pasien ke rumah sakit kami. Kami akan lakukan pemeriksaan secara sistematis. Jangan menyulitkan, dokter. Ya kita cari cara agar dia datang. Benar, kita akan bujuk dia lagi. Baiklah dokter, terima kasih banyak sudah merepotkan. Lain kali tidak perlu beli buku lagi kah? Belinya lagi berapa sih harganya? Baik. Baik, sampai jumpa, terima kasih. Kamu kapan punya paman? Saya sudah lama denganmu kok tidak pernah dengar. Saya tidak punya paman. San Wen Huan yang punya paman. Dia memang punya paman. Benar ada. Juga sakit jiwa. Ya dia pernah tidak sengaja terbocorkan ke saya. Benar atau bohong? Benar. Pasti dia juga ada masalah jiwa. Kamu tidak dengar dokter bilang keturunan keluarga. Ada yang kena dia juga tidak bisa lolos. Kamu bilang ini, kalau bicara soal anak ini kasihan juga. Tidak punya anak sampai tua malah kena sakit jiwa. Nggak berani mikir gimana dong? Harus cari kakak dan kakak iparnya. Iya buruan deh. Iya. Ngomong-ngomong tadi dokter bilang, dia punya kompleks ayah. Makanya dia sama aku. Sudahlah, Nyudah aku. nggak usah cari-cari alasan kenapa dia nggak sama orang lain. Lihat kan kamu mulai lagi. Mas, kamu kenapa? Pukul aku pukul. Mas kamu ngapain sih, aku bunuh diri aja. Enggak. Stop, kamu kenapa? Sayang. Kenapa sih? Sayang, kamu bilang kenapa aku sebodoh ini. Aku tadi udah jelasin semuanya gimana nulisnya. Garis ceritanya gimana, tapi sampai sekarang. Tangan aku di keyboard nggak bisa ngetik satu kata pun. Enggak, jangan buru-buru. Gimana nggak buru-buru, aku cuma pengen nulis novel yang bagus. Cepet nulis biar bisa dapat uang. Aku bisa bikin kita semua hidup enak. Iya pasti. Mas, kamu yang terbaik di hatiku. Kamu jangan terlalu banyak tekanannya. Gimana kalau gini, aku cari kerja dulu. Teras kamu di rumah, pelan-pelan nulis. Enggak, ini nggak boleh. Sayang, aku tahu kamu baik ngerti, dan sayang sama aku. Tapi kamu inget nggak waktu nikah aku bilang, kamu di rumah aja. Aku pasti bikin kamu hidup enak. Aku nggak bisa biarin kamu kerja di luar. Terima kasih ya sayang. Aku cuma pengen meluapkan semua kekesalan. Semuanya keluar. Mungkin bisa bikin pikiran jadi jernih. Terus mulai nulis lagi, tenang, nggak apa-apa. Maaf aku salah sayang, kamu pergi aja. Semua ini aku yang urus. Kamu yang baik ya. Oke, pergi bodoh, nggak apa-apa. Oke.
Pergi, pergi, pergi. Hari ini masaknya panas banget. Terima kasih ya Bu, kapan kamu bisa belajar masak ini ya? Aku berusaha. Suami kamu makan banyak ya? Bu, pelan-pelan makannya. Aku sudah kenyang. Kamu belum makan. Masakan enak ini kenapa? Ada apa 2 hari ini? Kayaknya mautnya nggak bener ribut ya? Nggak ada. Dia lagi ada masalah dalam nulis. Ketemu kebuntuan nggak ada yang lain. Kalian berdua ini, seharian di rumah aja. Beneran nggak bener? Kamu bilang kemarin Lisha ngajak. Kalian berdua ke sana, kalian nggak mau. Kerja dulu aja. Cari sambil kerja juga lebih baik daripada gini. Kamu nulisnya malam aja, pulang baru nulis malam baru ada inspirasi. Seharian di sini begini aja nunggu-nunggu. Sudah jangan dibahas lagi, ayo makan aja. Oke. Kasih aku air. Xiao Lingzi. Ngomong apa sih? Aku kan udah keluar. Lihat deh, cantik nggak sih? Cantik. Bagus nggak? Kayak istriku nggak kayak? Ngomong doang nggak nyanyi. Aku suruh kamu nyanyi. Kakekku suka dengar nyanyi, nggak suka dengar ngomong. Kalau nyanyi ya nyanyi langsung aja. Gadis kita ini punya suara bagus. Kasih kalian lagu yang terkenal seantero negeri. Yang paling keren. Musik. Pulang ya. Bu udah minum obat. Siang tadi udah kasih aku minum. Ayo tutupin aku. Kenapa uangnya nggak dapet? Bu itu. Mamaku bilang harus diskusi sama Lantian. Diskusi sama Tianer. Ayah dan ibuku nabung uang ini untuk Tianer nikah nanti. Kan sebelumnya kita udah pinjam 100.000. Ibu bilang mau pinjam uang lagi harus tanya Tianer. Mereka berdua gak bisa ambil keputusan. Ya juga sih. Lo bilang uang buat Tianer nikah. Harus tanya Tianer dulu. Ibu jangan khawatir. Tianer mereka lagi pentas besok pagi, aku langsung tanya. Ini bikin lo repot ya? Ibu ngomong apa sih?
Tenang aja, Tian'er pasti setuju sama aku. Kau adalah awan terindah di ufukku. Biar aku jaga kau dengan sepenuh hati. Bernyanyi lembut dengan irama etnik yang paling keren. Biarkan cinta menyapu semua debu, jangan nyanyi. Apaan nih kok kayak opera dua orang? Susah banget dengerinnya. Kakek suka denger opera, gak suka denger lagu. Kalau gitu turun aja, turun aja. Kerjain aja apa yang harus dikerjain, aku gak suka asam. Manajer panggil kalian berdua naik cepat-cepat. Datang, datang, datang. Bukan gimana sih, Lanyu udah nunggu lama kok belum datang juga. Mungkin Lanyu masih di jalan. Bos kita di aku udah telepon Lanyu. Abis telepon langsung datang bos Ki, gini aja. Jinju ini bisa main banyak alat musik. Kakek anak itu bisa main alat musik. Biarkan dia mainin alat musik dulu, kita tunggu. Poligok. Oke, kakek bilang oke. Biarkan dia duluan. Bagus, 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 tunjukin kemampuanmu. Pasti tunjukin kemampuanmu, kasih yang terbaik. Oke. Tian'er, cepat cari kakakmu. Nyelamatin panggung kayak nyelamatin kebakaran. Kalau dia gak datang, panggung ini gak bakal beres. Kalau dia beneran gak datang gimana? Lo kan adik kandungnya. Cari cara biar dia datang. Lo kan biasanya pinter mikir, aku kasih tahu. Sampai lo sujud minta dia datang juga harus bisa. Ya deh, aku pinjam motor balik jemput dia. Cepat Tian'er. Tunggu aku. Yuer. Kadang mikir, hidupku ini kayaknya beruntung ya. Ibu ngomong gimana sih? Aku punya 2 anak laki-laki. Si bungsu itu terlihat pintar tapi sebenarnya bodoh. Dia sama sekali tidak pintar. Si sulung terlalu sembrono. Apapun yang dilakukan tidak bisa diandalkan dan suka mabuk. Istri si bungsu itu sangat tidak masuk akal. Tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun. Mukanya langsung berubah masam. Aku akhirnya menikahi menantu yang baik sepertimu. Tahu menghormati orang tua dan memperhatikan suami. Rasional dan cakap, penampilannya juga menyenangkan. Aku Laulang sangat beruntung. Kalau tidak, sisa hidupku pasti hancur. Ibu, kamu memujiku terlalu tinggi. Sampai-sampai seperti bunga. Aku tidak sebaik itu. Kamu punya hubungan baik dengan orang lain dan jujur. Di keluarga Laulang kita semua orang mengakuinya. Aku akan jujur padamu. Aku hanya khawatir si sulungku yang sembrono. Suatu hari nanti menyakitimu. Kamu meninggalkan keluarga kita. Maka hari-hariku yang indah akan berakhir. Ibu, tidak mungkin. Dashu meskipun punya sedikit kekurangan. Biasa suka minum. Tidak akan melampaui batas. Sebenarnya dia baik padaku. Tidak akan menyakiti hatiku. Kalau dia berani menyakitimu, aku akan mengambil kapak. Seperti memotong kayu bakar, aku akan memotongnya. Ibu, anak ini sudah besar. Sudah bertahun-tahun, mana mungkin dia begitu. Kamu orang tua. Jangan memikirkan hal-hal yang menyusahkan ini. Kamu tenang saja, sembuh. Kita jaga kesehatan tubuh. Semua orang akan merasa senang.
Kakak. Apa ini terburu-buru sekali? Malam ini ulang tahun ke-90 kakek Qi. Memanggil 11 Yang untuk memberikan ucapan selamat. Kakak kedua dan istri kakak kedua naik panggung langsung disuruh turun. Xiao Ling dan Liu Jinju baru nyanyi, setengah sudah disuruh turun. Kakek Qi bilang dia meminta kamu untuk menyanyi. Kalau kamu tidak mau menyanyi acara malam ini pasti gagal. Aku tidak mau pergi. Menyelamatkan acara seperti memadamkan api, kamu pergi sekali saja ya? Aku tidak mau pergi. Mereka mengundang 11 yang bukan aku. Bibi. Kamu tetap harus pergi. Walaupun kamu sudah keluar dari 11 Yang, tapi gurumu adalah pendiri 11 Yang. Betul. Untuk menghormati gurumu, kamu harus tetap menyanyi. Aku bilang ini bukan soal aku tidak menghormatimu. Dulu aku belajar Eren Zuan dari guruku. Tapi sekarang Hu Caifeng dan Ershu pasangan itu menyanyikannya berbeda. Mereka berdua menyanyikannya terlalu vulgar. Semua uang diambil, semua pertunjukan diambil. Lihatlah 11 yang reputasinya hancur karena mereka. Aku tidak mau terlibat dalam kekacauan mereka, aku tidak mau pergi. Kalau kamu bilang begitu, aku juga tidak bisa membujukmu lagi.